Nama saya Bambang Suprayogi ya, biasa dipanggil Pak Beng Beng sih kalau di Polres. Kebetulan sekarang berdinas di unit tipikor. Pertanyaannya keren-keren lah, ini bisa mewakili semuanya nih. Mohon izin Pak Bu Kasidatun tadi terkait dengan pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan ultimum remedium itu ya. Secara definisi sih yang namanya ultimum remedium itu adalah bahwa penegakan hukum itu adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh untuk proses dalam hal ini penanganan kasus korupsi lah kita bilangnya. Sebetulnya ultimum remedium dalam hal semua pidana pun bisa dilaksanakan gitu ya. Tapi kita batasi di perkara korupsi bahwa pemidanaan itu adalah suatu langkah terakhir. Dijelaskan dalam hal ini pemidanaan disebut dengan jalan terakhir dalam hal misalnya pengelolaan anggaran desa. Kenapa bisa sampai pemidanaan? Karena sebelumnya pasti ada tahapan-tahapan terlebih dahulu. Contoh misalnya kewajiban APIP dalam hal ini mungkin inspektorat lah yang melakukan pengecekan terhadap pertanggungjawaban keuangan desa yang sudah dilaksanakan dalam tahun yang sudah terlewat misalnya. Ditemukan ada indikasi kerugian negara atau ditemukan ada indikasi anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh si pengguna anggaran. Hal yang pertama dilakukan kan oleh inspektorat pasti meminta untuk dikembalikan si anggaran itu, selesaikan, disuratin, jadi temuan, gitu kan. Apakah itu dilaksanakan atau tidak? Inspektorat punya dia dasar hukum. Dalam hal ini termuat dalam peraturan pemerintah bahwa setelah 30 hari dikasih waktu 30 hari oleh APIP oleh inspektorat nih. 30 hari Pak Kepala Desa tidak bisa mempertanggungjawabkan uang sekian ratus juta misalnya nih. Coba diperbaiki atau dikemanakan pertanggungjawabkan uang ini. Segera kembalikan kepada kas daerah atau kas desa misalnya, perintah dari inspektorat. Ternyata setelah 30 hari itu tidak juga dikembalikan atau diabaikan oleh surat keterangan itu, maka ya ultimum remediumnya balik lagi, inspektorat akan melaporkan itu ke penyidik untuk dilakukan penyelidikan maupun penyidikan terkait adanya dugaan tindak pidana di dalamnya. Jadi ultimum remedium terjadi di situ ketika memang dari awal sudah dilakukan peringatan terlebih dahulu, dilakukan arahan-arahan terlebih dahulu, dan ternyata diabaikan atau tidak diselesaikan, otomatis langkah terakhirnya adalah pemidanaan, mau nggak mau, karena harus diingetan untuk dilaksanakan keneh wae kan gitu ya, mau nggak mau ya jadi upaya hukum pidana lah yang dikedepankan. Mungkin itu yang dimaksud dengan ultimum remedium. Mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Bu Kasidatun, atur pengembalian uang itu tidak akan menghapuskan pidananya ya. Jadi pengembalian ulang yang dimaksud ada dua hal, bisa jadi ketika temuan awal inspektorat dikembalikan otomatis selesai di situ, meskipun memang secara pidana sudah terjadi misalnya duit jangka bangun dipakai yang pribadi, tiba-tiba kenyawan ke inspektorat dikembalikan. Ketika memang inspektorat nanti membuat laporan hasil auditnya itu sudah dikembalikan, ya kita juga nggak akan memaksakan itu. Tapi kalau dalam proses pidana sudah berjalan dan dikembalikan uang itu dalam proses penyidikan atau penuntutan, apalagi di persidangan, tetap itu akan bisa dikenakan pidana. Cuma mungkin nanti pertimbangan hakim akan menjadi hal yang meringankan, yaitu proses pengembalian itu. Mungkin itu aja jawaban singkat dari saya.